kelas jumlah siswa yang hadir hari ini berapa? 9. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Nah, sebelum kita dalam proses belajar, ibu minta Diego maju ke depan untuk memimpin kita dalam kelas. Oke, maju ke depan. Semua sikap doa. Terima kasih Diego, silakan kembali. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita dalam pembelajaran hari ini, ibu mau tanya sama kalian. Tadi pagi siapa yang bangun dia menyimpan tempat tidur? Angkat tangan tinggi, angkat tangan tinggi. Oh, Diego sama Alfari. Baik. Kalian selanjutnya siapa yang sini tadi pagi pas bangun itu dia cuci piring, bantu mama cuci piring, menyapu dalam rumah. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang bantu mama cuci piring? Yang perempuan. Saya bantu mama cuci piring, menyapu rumah. Gitu langsung mama dan bapak kalau pas bangun pagi. Harus berjuang mendapatkan kasih sayang, berarti dong harus jalankan kewajiban itu sebagai anak untuk membantu papa dan mama. Bisa kasih? Bisa. Kalau dulu minta uang begitu cepat-cepat mama dan mama kasih. Tapi kalau lu pamalas, kalau patuh semua dengan orang tua, lu minta uang papa dan mama sih gak terima kasih. Kira-kira dari ibu punya pertanyaan tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kebersihan. Ya, kebersihan. Apa lagi? Kesehatan. Nah, ya pintar. Jadi hari ini kita akan belajar dan materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi atau dia dapat membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ibu akan tulis di sininya. Apa tadi itu? Hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Nah, untuk poin A kita akan bahas yang pertama itu pengertian dari hak. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dari hak. Kira-kira ada yang tahu apa itu hak? Oke, Andy, apa itu hak adik? Hak yang sudah dipunyai sejak kita kecil. Ya, semua tepuk tangan untuk Andy. Oke, jadi benar ya, hak itu merupakan sesuatu yang kita miliki sejak kita lahir. Dengan demikian, apakah kalian semua di sini punya hak? Apakah adik-adik di sini semua punya hak? Punya, karena kita punya hak itu sejak kita lahir. Kira-kira ada yang tahu contoh dari hak anak di rumah itu seperti apa? membantu orang tua. Ya, misalnya membantu orang tua, apa lagi? Belajar, ya pintar. Apa lagi? Ya bermain, benar. Apa lagi? Yang perempuan, hakmu di rumah itu untuk apa? Hak di rumah mendapatkan kasih sayang, ya. Jadi hak dari seorang anak di rumah itu dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Dia berhak untuk mendapatkan, dia punya hak untuk bermain, belajar. Hak adalah sesuatu yang dengan pendapat dari kita punya teman Andy bahwa hak adalah sesuatu yang kita miliki sejak kita lahir. Dengan demikian ibu mau sampaikan bahwa hak itu merupakan sesuatu kekuasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia itu hak merupakan suatu kekuasaan yang dan juga hak itu juga kita harus mempunyainya. Berarti dia merupakan suatu kepunyaan milik kita sendiri. Nah, yang berikut kita bahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kalau hak itu sesuatu yang kita miliki sejak kita lahir, berarti kewajiban kita adalah membantu orang tua. Pintar, salah satunya membantu orang tua. Apalagi? Bebeng, membersihkan rumah ya. Apalagi? Diego, belajar, membantu orang tua ya. Bermain ya. Jadi kewajiban itu merupakan bebeng. Silakan duduk baik. Oke, jadi kewajiban merupakan sesuatu yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
kewajiban anak di sekolah. Taat pada guru. Ya, pintar. Apalagi? Tidak boleh melanggar guru. Ya, tidak boleh melanggar. Dia masih taat kepada guru. Apalagi? Kewajiban anak di sekolah membayar uang komite. Apalagi? Harus memakai pakaian seragam. Itu kalian punya kewajiban. Tuh, harus mematuhi aturan itu. Berarti tadi atas kepada guru dan apa tadi? Membayar uang komite. Membayar uang komite. Yang belum membayar sesegera mungkin harus membayar karena itu merupakan bagian dari kewajiban seorang anak di sekolah. Ketika adik-adik sudah membayar uang komite, otomatis adik-adik bisa mendapatkan adik-adik punya hak ini, hak untuk belajar, bermain di sekolah, mendapatkan materi, mendapatkan perlindungan dari guru, mendapatkan kasih sayang dari guru. Paham? Yang kedua, kita bahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Selain itu, Makan. ya selain itu, Minum. selain itu, Bermain. ya bermain. Hak anak di rumah adalah bermain. Apalagi? Belajar. Beristirahat. Ya pintar, beristirahat. Apa tuh? Membantu orang tua, ya pintar. Apalagi? Apalagi? Hak anak di rumah mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Itu anak punya hak. Kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua. Apalagi? Membantu orang tua berarti harus dalam membantu ini membantu membuat apa? Bisa menyapu, memasak, apa lagi? Mengambil air kita, menyapu. Tapi sebenarnya ini setiap kali. Ini dari materi yang ibu sampaikan ini, kira-kira kalian sudah memahami? Sudah. Benar? Apakah sudah memahami? Kalau kalian sudah memahami, maka di sini ibu punya salah satu media pembelajaran. Ibu punya satu media namanya apa ini? Roda putar. Nah, roda putar ini dia memiliki di sini ada roda papan roda, nah roda putar. Terus ini adalah kantong gambar dan di sini adalah kantong jawaban. Jadi dia punya cara mainnya itu nanti roda ini kita putar. Nah, putar. Kalau sudah berhenti jarum menentukan kalau di sini contoh ini kan tadi jarum di sini toh mendapatkan materi pelajaran. Berarti adik-adik atau anak-anak kalian melihat gambar yang sesuai dengan mendapatkan materi pelajaran. Contohnya ini ya, ini dia punya contoh. Ibu kasih contoh saya. Contohnya mendapatkan materi pelajaran dia punya gambarnya yang ini. Jadi disesuaikan. Terus nanti gambar tersebut diletakkan pada contoh ini mendapatkan materi pelajaran, berarti ini merupakan hak di sekolah. Berarti nanti taruh di kantong hak di sekolah. Begini dia punya cara main. Boleh? Boleh. Nah, apakah anak-anak sudah paham cara penggunaan medianya? Sudah. Nah, sebelum itu ibu tidak bisa menunjuk ya, tapi ibu punya satu game itu ini adalah tongkat. Nanti tongkat ini nanti ibu jalankan dan kita akan menyanyi masuk lagu untuk mengiringinya. Jadi pada saat itu bilang berhenti, lalu siapa yang memegang tongkat ini dia yang akan maju untuk memperagakan media di depan. Menyanyi lagu Garuda Pancasila, boleh? Boleh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot berkasih, bendera berkasihmu. Oke.
papan di sini putar. Oke, silakan diputar. Suruh paham yang tadi itu sudah contoh toh? Oke. Mari kita lihat pertanyaan apakah ini? Taat kepada guru. Taat kepada guru berarti merupakan apa? Kewajiban anak di sekolah. Oke, silakan Digo. Digo silakan lihat gambar yang sesuai dengan taat kepada guru yang mana. Oke, silakan Digo. Silakan lihat yang sesuai. Mari sini, Adi Digo silakan ambil gambar-gambar ini lalu lihat. Kalau sini ibu bantu saja. Nah, ini ada gambar-gambar. Gambar yang sesuai dengan taat kepada guru yang mana? Oke, tunjuk kepada teman-teman. Bilang, teman-teman, ini adalah gambar taat kepada guru yang merupakan kewajiban seorang anak di sekolah. Ayo, sampaikan. Teman-teman, gambar ini menunjukkan aktivitas seorang siswa yang taat kepada guru di sekolah yang merupakan kewajiban anak di sekolah. Bilang di sekolah. Oke, pintar. Silakan taruh di kantong sini. Cari kewajiban di sekolah yang mana? Kewajiban di sekolah. Ini kewajiban di sekolah. Nah, silakan sisip. Oke, taruh baik. Nah. Semua tepuk tangan untuk Digo. Oke, kata lagi ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriotik hati, setia berbangsa. Oke, ini mari ke depan. Ayo. Silakan tadi. Nah, ini merupakan soalnya adalah jelaskan pengertian hak. Oke, silakan lihat di sini. Hak adalah sesuatu yang dimiliki sejak kita lahir. Silakan lihat ada 2 deskripsi di situ. Baca baik-baik baru pilih. Nah, silakan baca jawabannya. Hak merupakan segala sesuatu yang diterima dan dimiliki oleh setiap manusia. Apakah benar anak-anak? Benar. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Andy. Silakan Andy katakan ini di pengertian hak. Cari pengertian hak di bagian sini, kotak ini. Pengertian hak yang mana? Iya, pintar. Ketung main 1 kali lagi ya. Oke, silakan duduk tadi. Silakan duduk. 1 kali lagi. Masih tetap pemain. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Oke, lagi ke depan, ayo. Silakan main. Ini pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban yang mana? Kotaknya di sini, Dek. Nah. Pengertian kewajiban. Menurut tadi kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, silakan pilih jawaban. Perhatiin. Nah, silakan baca kepada teman-teman. Teman-teman, kewajiban adalah baca nih jawabannya. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, pintar sekali. Apakah benar? Benar. Coba letakkan pengertian kewajiban yang mana, lalu letakkan kotak pengertian kewajiban. Iya, oke, cepat sekali. Silakan duduk, Ebeng. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ebeng. Dengan adanya beragam media berputar, apakah anak-anak sudah memahami materi hari ini? Jika sudah, maka ibu punya salah satu lembar kerja. Di sini ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah,
sini dia punya cara kerjanya adalah nanti anak-anak diarahkan untuk menulis contoh dan hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah pada kolom di sini. Di sini kan ada kolom hak dan kolom kewajiban. Nah, di sini kolom haknya, di sini ada kewajiban hak di rumah, hak di sekolah, kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah. Jadi nanti ibu minta semua mengisi lembar tabel ini. Semua wajib isi tabel ini. Boleh? Boleh. Oke. Ibu pakai kolom satu. Afari, ayo duduk yang baik. Ya. Ibu jelaskan sekali lagi. Ibu jelaskan sekali lagi. Semua perhatikan, ibu jelaskan. Masing-masing perhatikan dia punya lembar kerja itu. Ijel, perhatikan dia punya lembar kerja. Dari sini petunjuknya. Nanti adik-adik tulis nama di bagian atas. Perhatikan sini. Perhatikan dia punya lembar kerja itu. Ya, perhatikan. Di sini nanti adik-adik tulis adik-adik punya nama. Setelah itu tuliskan hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah sesuai dengan kolom di sini. Ya, jadi contoh hak di rumah itu apa? Contohnya di situ belajar, belajar di sini atau di sekolah. Kalau di sekolah itu dia kewajibannya itu membayar uang komite, harus terletak di dalam kolom sini, di tabel ini. Apakah kalian paham? Oke, silakan isi. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai? Oke, kalau begitu semua kumpul. Ayo kumpul. Mari, silakan kumpul. Ayo kumpul. Ayo kumpul. Dan dulu yang baik. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu berharap semoga materi yang hari ini kita pelajari sama-sama bisa anak-anak memahami dan mengerti serta melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terutama laksanakan tugasmu sebagai kewajibanmu sebagai anak di sekolah dan juga di rumah agar kita bisa memperoleh sebuah hak tuh. Kalau aku mau memperoleh hak, dan kita harus melakukan satu punya kewajiban secara apa tuh? Tanggung jawab. Oke. Apakah semua sudah memahami? Sudah. Oke, kalau jika sudah, maka ibu minta Eben maju ke depan untuk membawakan kita doa penutup. Oke, selamat maju. Ayo duduk yang rapi, semua suka doa. Ayo, semua suka doa, suka doa. Amin. Terima kasih Eben. Silakan duduk kembali. Ya baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Semua punya selamat siang dan jangan lupa belajar di rumah. Oke? Selamat siang dan Haleluya.